Pertama, pengertian laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu lingkungan yang paling dinamis dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat medis memberikan tekanan pada laboratorium untuk memperluas jangkauan pelayanan, karena persaingan terutama sektor swasta yang semakin tajam pada era globalisasi saat ini. Yang kedua, pengertian sistem informasi laboratorium. Sistem adalah sekumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang. Tujuan utama dari sistem informasi laboratorium adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dengan serapi mungkin, mudah dibaca, dan tepat waktu. Penyajian data laboratorium yang lebih rapi dan tepat waktu selain dapat juga dimanfaatkan di luar penggunaan tradisional, seperti untuk mempengaruhi perubahan pola perintah dokter, memantau perubahan pola kerentanan antibiotik secara lengkap, dan melakukan kajian mini produk serta penentuan biaya. Proses dalam sistem informasi laboratorium kesehatan berupa kegiatan pengelolaan pelayanan laboratorium meliputi yang pertama, pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data reagen dan pemakaian reagen, serta data pemeriksa. Yang kedua, perhitungan biaya pemeriksaan. Yang ketiga, perhitungan statistik laboratorium meliputi cakupan pemeriksaan laboratorium, rata jumlah pemeriksaan per hari. Yang keempat, perhitungan jumlah pemakaian reagen pemeriksaan. Yang kelima, perhitungan jumlah pendapatan laboratorium, periode waktu, serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Sistem informasi laboratorium terdiri dari input atau sub-input. Yang pertama, forum pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan. Yang kedua, register pemeriksaan pasien klinis dan non-klinis. Yang ketiga, daftar jenis dan tarif pemeriksaan sesuai daftar retribusi pelayanan laboratorium. Yang keempat, register hasil pemeriksaan non-klinis dan klinis. Yang kelima, buku pencatatan pemakaian reagen. Yang terakhir, forum laporan hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Proses atau subproses. Yang pertama, pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data reagen dan pemakaian reagen, serta data pemeriksa. Yang kedua, perhitungan biaya pemeriksaan. Yang ketiga, perhitungan statistik laboratorium meliputi cakupan pemeriksaan laboratorium, rata-rata jumlah pemeriksaan per hari. Yang keempat, perhitungan jumlah pemakaian reagen pemeriksaan. Yang terakhir, perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Output atau sub-output. Output yaitu laporan mengenai informasi biaya tidak tersedia dengan cepat, laporan hasil pemeriksaan klinis yang masih ditulis dengan tulis tangan pada format yang telah disediakan, rekapitulasi hasil dari riwayat pemeriksaan laboratorium belum tersedia, laporan keuangan dan laporan statistik laboratorium belum lengkap, laporan tentang daftar pelanggan eksternal belum tersedia. Yang pertama, informasi mengenai biaya pemeriksaan. Kedua, laporan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan non-klinis. Yang ketiga, rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, laporan statistik hasil pemeriksaan. Yang kelima, laporan keuangan. Yang keenam, laporan pemakaian reagen. Yang terakhir, laporan penggunaan layanan atau pasien. Alasan mengapa alat-alat laboratorium harus diintegrasikan dengan sistem informasi laboratorium. Alat-alat laboratorium harus diintegrasikan dengan sistem informasi laboratorium karena yang pertama, bila pemeriksaan dalam jumlah besar tidak dibantu sistem informasi,
maka akan terjadi keterlambatan. Yang kedua, pada pemeriksaan jumlah besar, adanya kesalahan akan dapat dikurangi dengan penggunaan sistem informasi laboratorium. Yang ketiga, pada pemeriksaan yang sedikit akan dapat diatur agar terjadi efisiensi. Yang keempat, sistem informasi akan memperoleh dan mempermudah arus informasi yang diperlakukan. Struktur organisasi laboratorium kesehatan terdiri dari yang pertama, kepala laboratorium mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok. Yang kedua, kepala jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Yang ketiga, subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala laboratorium kesehatan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat,